Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riwi Trihamdoko selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kita yang sangat kita cintai, yaitu Dr. Niswatin SPD SE MSA yang sudah memberikan kelompok 6 kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang teori keagenan dan konsekuensi ekonomi. Jadi, apa sih teori keagenan dan apa sih konsekuensi ekonomi itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rahayu Usman dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang teori keagenan. Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game teori Mursalin 2005 yang membuat suatu model kontraktual antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak disebut agen dan pihak lain yang disebut dengan prinsipal. Prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agen. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa prinsipal memberikan suatu amanah kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Scott 2000 menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan manajernya dan kontrak pinjaman atas perusahaan dan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud dalam penulisan makalah ini adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan, di mana antara agen dan prinsipal ingin memaksimumkan utilitinya masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Menurut Jensen and Mackling 1976, teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer atau agen dengan pemilik atau prinsipal. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Tetapi di suatu sisi, agen memiliki informasi yang lebih banyak atau full information dibanding dengan prinsipal di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya asymmetry information. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginannya dan kepentingan untuk memaksimumkan utilitinya. Sedangkan bagi pemilik modal, dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor. Teori keagenan Jensen and Mackling 1976 menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan dan manajer. Konflik keagenan terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, terutama ketika kepemilikan saham oleh manajer kurang dari 100%. Untuk mengurangi konflik ini, dapat beberapa mekanisme yang dapat diterapkan. 1. Kompensasi manajerial. Di situ ada gaji, bonus, dan opsi saham. 2. Intervensi langsung pemegang saham. 3. Ancaman PHK dan pengambil alihan paksa. Konflik keagenan juga terjadi antara pemegang saham dan kreditor, terutama saat pemegang saham mengambil keputusan berisiko yang dapat merugikan kreditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teori keagenan. Untuk mengatasi konflik keagenan, perusahaan menanggung biaya keagenan, agency cost, yang terdiri dari monitoring expenditure, biaya pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan. Yang kedua, bonding expenditure, biaya kontrak untuk memastikan manajer bertindak sesuai kepentingan pemilik. Yang ketiga, opportunity cost, kehilangan peluang bisnis akibat keputusan yang lambat. 4. Strategic expenditure,
menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Selanjutnya yaitu materi Employee Stock Ownership Program (ESP). ESP adalah program kepemilikan saham oleh karyawan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. ESP bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan, menyelaraskan kepentingan karyawan dengan pemegang saham, meningkatkan motivasi produktivitas, dan mencegah pengambilalihan perusahaan secara paksa. Jenis ESP ada dua, yaitu non-leverage ESP, yaitu saham diberikan sebagai bonus atau dibeli karyawan dengan dana pensiun. Yang kedua, leverage ESP, saham dibeli menggunakan dana pinjaman. Keuntungan ESP yaitu memberikan insentif kepada karyawan, memberikan biaya kompensasi tunai, meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Kinerja perusahaan, pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui yang pertama rasio profitabilitas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas. Hubungan ESP dengan kinerja perusahaan, yaitu ESP meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap perusahaan yang dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ESP berdampak positif dalam jangka panjang terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu materi asimetri informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Informasi asimetri sering digunakan untuk membenarkan peraturan untuk melindungi informasi. Alasan utama peraturan ekonomi aktivitas yaitu untuk menghindari adanya informasi asimetri yang dapat merugikan salah satu pihak, baik itu pihak manajemen atau pihak investor. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu, sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi sebagai laporan keuangan. Ini ada asimetri informasi. Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal atau di luar manajemen. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal, terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar. Ketidakpastian yang dikemukakan oleh Ali tahun 2002. Para pengguna eksternal atau para manajemen memiliki kontak langsung dengan entitas atau akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Perusahaannya dengan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi tidak sebesar para pengguna eksternal. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi, yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang pengguna informasi, saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi. Menurut Scott tahun 2003 terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu yang pertama ada adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar, dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak tersampaikan informasinya kepada pemegang saham. Yang kedua ada moral hazard,
di mana bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika dan norma mungkin tidak layak dilakukan. Adanya asimetri informasi, kemungkinan adanya konflik yang terjadi antara prinsipial dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Alice Steinhardt tahun 1989 melakukan 3 asumsi sifat dasar manusia, yaitu yang pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai perspektif masa mendatang. Dan yang ketiga, manusia selalu menghindari risiko. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan realitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang tersampaikan. Materi selanjutnya yaitu tentang konsekuensi ekonomi. Stephen Zeff 1978 dalam artikelnya yang berjudul The Rise of Economic mendefinisikan konsekuensi ekonomi sebagai dampak dari pelaporan akuntansi pada kebiasaan pembuatan keputusan dalam bisnis, pemerintahan, dan kreditur. Esensi dari definisi tersebut adalah pelaporan akuntansi bisa mempengaruhi keputusan sesungguhnya yang dibuat oleh manajer dan lainnya, dibandingkan dengan hanya merefleksikan hasil dari keputusan-keputusan tersebut. Berikutnya ada hubungan antara pasar sekuritas efisiensi dan konsekuensi ekonomi. Ada hubungan antara teori pasar efisiensi dengan konsekuensi ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya anomali dari teori pasar efisiensi bahwa pasar tidak akan bereaksi harga sahamnya selama informasi yang disajikan tidak mempengaruhi aliran kas. Konsep konsekuensi ekonomi berkaitan dengan masalah kepemilikan, kebijaksanaan akuntansi tidak bertentangan dengan pengalaman akuntan, dan yang ketiga, konsekuensi ekonomi menimbulkan pertanyaan mengapa berbeda. Teori pasar efisiensi mengimplikasikan pentingnya full disclosure, termasuk pengungkapan dari kebijakan akuntansi. Bagaimanapun juga, ketika full disclosure dari kebijakan akuntansi dibuat, pasar akan menginterpretasikan nilai sekuritas perusahaan dalam hal kebijakan yang digunakan dan tidak akan ditipu oleh variasi dalam pelaporan net income yang timbul dari perbedaan dalam kebijakan akuntansi. Dalam 3 area penting dalam pemilihan kebijakan akuntansi, kita melihat bahwa ketiga unsur utama dari pengguna laporan keuangan, yaitu manajemen, pemerintah, dan investor, telah bereaksi pada perubahan kebijakan akuntansi. Kekuatan reaksi manajemen terlihat mengejutkan, bahkan ketika melibatkan daya tarik otoritas pemerintah untuk mengintervensi atas namanya. Reaksi yang beragam dirangkum dalam konsep konsekuensi ekonomi, di mana pemilihan kebijakan akuntansi bisa menjadi penting walaupun efek cash flow tidak hadir. Baik, selanjutnya ada dampak politik dan konsekuensi ekonomi dalam pembentukan suatu standar. Standar dibentuk untuk mengurangi moral hazard, yaitu manajemen berusaha untuk overstate aset dan revenue, dan underrated atau liability dan cost. Walaupun pada akhirnya juga muncul moral hazard yang lain, yaitu proses politik. Pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik, dan sektor privat. Standar yang dibentuk digunakan untuk mengungkapkan disclosure
Standar yang dibentuk selalu berkaitan dengan konsekuensi ekonomi yang berkaitan dengan kos keagenaan. Berapa banyak pihak yang dilukai, atau dengan kata lain berapa banyak kos yang dikeluarkan dengan adanya standar baru. Dan respon pasar yang berkaitan dengan public goods atau tidak ada nilainya free rider, dan economic goods atau barang ekonomi bernilai sehingga perlu usaha untuk mendapatkan agar economic good, maka laporan keuangan tidak ada kebocoran informasi sehingga standar harus ditetapkan dan pembuatannya diserahkan kepada pasar. Terima kasih. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang teori keagenan dan konsekuensi ekonomi. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.